Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan. Yang terhormat Bapak Bupati Sorong Selatan, saya sebut dengan hormat Bapak Samsudin Anggiluli, SE MAP, beserta dengan Nyonya Anggiluli. Yang saya kasihi Bapak Komandan Resort Militer 181 Sorong, yang saya hormati, yang saya kasihi para anggota Forkopimda Kabupaten Sorong Selatan. Saya sebut Bapak Kejari, Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Bapak Kapolres Sorong Selatan, Bapak Dandim Sorong Selatan. Yang saya hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah, saudara sekretaris daerah bersama dengan para asisten dan para kepala bagian, para pejabat eselon 2, para pejabat administrator dan para pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Yang saya hormati saudara Ketua DPRD beserta dengan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Bupati Mebrak yang diwakili oleh saudara sekretaris daerah yang mengambil bagian dalam ibadah syukur kita di malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Yang saya banggakan para pimpinan posko, para ketua tim kemenangan pasangan Samson yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Yang saya kasihi dan banggakan para tim pemenang pasangan Samson, saudara-saudara saya pasukan kaki babu yang telah berjuang dengan sekuat tenaga memperjuangkan kemenangan Samsudin Anggiluli dan Alvin Sesa dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020. Yang saya kasihi dan saya banggakan para tokoh-tokoh perempuan, kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan yang telah berjuang untuk memenangkan kami dalam pemilu kada Kabupaten Sorong Selatan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kasih dan perkenaannya, kita semua ada dalam situasi yang baik, aman dan sehat, dan kita dapat mengambil bagian pada kesempatan hari ini dalam rangka ibadah syukur serah terima jabatan Bupati dari pelaksana harian Bupati Sorong Selatan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan hasil pemilu tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk masa bakti 2021-2024. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita terus bersyukur buat Tuhan bahwa dalam situasi pandemi COVID yang melanda bangsa ini, di tengah-tengah sulitnya situasi negara ini, pemerintah dan seluruh rakyat telah berpartisipasi untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam suasana yang damai. Kita akui bersama bahwa di bulan Desember yang lalu terjadi gesekan, ada perbedaan pendapat di sana sini di antara para pendukung, para kandidat dan tim pemenangan pasangan calon-calon bupati dan calon-calon wakil bupati. Tapi semua itu telah kita lalui bersama dan itu berlangsung dengan baik, dan pada akhirnya rakyat Sorong Selatan memilih kami berdua, Bapak Samsudin dan saya, untuk meneruskan semangat dan perjuangan dari para pendiri, para pejuang hadirnya Kabupaten Sorong Selatan yang kita cintai bersama, dan hari kita sama-sama menjalani tugas dan aktivitas kita masing-masing untuk membangun negeri ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya lupa di kesempatan ini saya juga mau menyampaikan atas nama Bapak Bupati, kami menyampaikan terima kasih kepada para pejuang, para pendiri, orang-orang yang telah memberikan kontribusi bagi hadirnya Kabupaten Sorong Selatan yang hari ini kita sama-sama bisa ada dan menjalani aktivitas kita.
kami tidak dapat melakukan sesuatu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menolong dan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kami juga menyampaikan terima kasih dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan bahwa pemilihan umum kepala daerah telah selesai. Hari ini Samsudin Anggiluri dan Alphonse Sesa adalah Bupati dan Wakil Bupati rakyat Sorong Selatan. Kami tidak akan ada artinya, kami tidak dapat melakukan hal-hal besar untuk membangun negeri ini apabila tidak didukung oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, perbedaan pendapat yang lalu mari kita tinggalkan. Hari ini kita harus bersatu, karena itulah nilai kita, itulah modal kita, itulah kekuatan kita untuk membangun Kabupaten Sorong Selatan yang kita cintai dan kita banggakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai organisasi modern yang ada dalam rangka menjawab tantangan-tantangan zaman, mengelola dan menyelesaikan masalah-masalah rakyat yang ada di kabupaten ini adalah menjadi kewajiban kita bersama. Di masa kepemimpinan 5 tahun kita atau 4 tahun ini ke depan, agenda pertama sebagaimana amanat konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilu kepala daerah mempunyai tugas dalam kurun waktu 6 bulan harus menyelesaikan rencana bagi pembangunan kabupaten, kota atau provinsi. Khusus di Kabupaten Sorong Selatan, kita telah menyelesaikan periode rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun yang lalu. Dan 5 tahun periode ini adalah waktu di mana kami mewujudkan sisa visi 5 tahun, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, dalam rangka mempersiapkan seluruh rencana, baik rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan jangka panjang, kita ada di dalam situasi di mana kita harus melakukan seluruh evaluasi terhadap pertama isu-isu strategis tentang pembangunan Kabupaten Sorong Selatan. Apakah dalam kurun waktu ini isu-isu yang telah tercantum di dalam dokumen perencana ini telah kita selesaikan atau tidak? Yang kedua, kita juga harus mengevaluasi apakah program-program prioritas pembangunan daerah ini dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu, apakah sudah diwujudkan di dalam periode kepemimpinan ini atau belum? Yang berikut juga kita juga perlu mengevaluasi apakah sasaran-sasaran kebijakan-kebijakan, program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam rencana perencanaan strategis yang dikelola oleh seluruh satuan-satuan kerja itu sudah berlangsung dengan baik atau tidak. Oleh sebab itu, dalam waktu beberapa hari ke depan, khusus untuk memenuhi ketentuan konstitusional di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjadi kewajiban kita bersama untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang tadi telah saya sebutkan. Untuk itu, kita berharap sekali bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan tinggalkan semua yang telah berlangsung yang lalu. Mari kita bersama-sama, kita menggiring, mengawal, mendukung kepemimpinan di bawah pemerintah, di bawah pimpinan Bapak Samsudin Anggiluri yang dibantu oleh saya untuk kita mewujudkan visi misi daripada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana juga kita tahu dalam perjalanan kami pada kampanye-kampanye yang lalu, hampir di semua tempat dari 122 kampung, saya bersama dengan Bapak Anggiluri, kami juga telah ikut bersama-sama di sana. Hal-hal yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan maksimal, tidak berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan dari seluruh rakyat Kabupaten Sorong Selatan adalah menjadi tanggung jawab bersama kita. Bapak Bupati dan saya, kami mengemudikan perahu ini bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, dengan seluruh tokoh dan seluruh komponen masyarakat yang ada, untuk kita berpikir, berbicara dan menyusun perencanaan yang baik bagi pembangunan Kabupaten Sorong Selatan untuk 5 tahun yang akan datang. Saya lihat di beberapa tempat ada sekolah-sekolah juga tidak ada guru, ya, minta maaf, juga puskesmas dan itu juga tidak tahu ada petugasnya atau tidak. Lalu ada banyak hal yang memang menjadi tugas berat kita bersama.
Oleh sebab itu, mari kita buka diri, mari kita buka hati, lebih khusus aparatur sipil negara yang ada di kabupaten ini. Rakyat yang ada di kampung-kampung adalah rakyat kita bersama. Kita adalah orang-orang yang dipercaya, yang diharapkan untuk kita membangun kabupaten ini bagi peningkatan kesejahteraan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita juga akui bersama bahwa kendala terbesar pemerintah kabupaten ini adalah kesenjangan antar wilayah. Hari ini seluruh akses dalam rangka mendukung kebijakan dan program-program pemerintah di wilayah kabupaten ini antar kecamatan dapat dilalui dengan baik. Tapi bagi saudara-saudara kita yang berada di 5 distrik dan kampung-kampung yang ada di wilayah pantai, itu masyarakat di wilayah Imeko, adalah masyarakat kita yang sulit. Masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dari hati kita bersama. Kita harus pergi cari, kita harus pergi temukan mereka untuk membawa mereka, kita selesaikan masalah-masalah mereka. Masa kepemimpinan ini tidak cukup untuk menyelesaikan semua yang mereka hadapi, tetapi minimal kita harus memulai. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral kita bersama. Sebagai orang-orang yang dipercaya oleh pemerintah, sebagai orang-orang yang telah memilih pegawai negeri sipil sebagai jalan hidup kita, kita selesaikan bagi kepentingan mereka. Saya bersyukur buat Tuhan sebab dalam kampanye yang lalu Bapak Bupati telah menugaskan saya melalui lisan saja untuk coba bagaimana kita bentuk kebijakan atau kita buat kebijakan dalam rangka percepatan terhadap pembangunan bagi masyarakat di wilayah Imeko. Saya juga di waktu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menunggu pelantikan, saya sudah bekerja sama dengan Democratic Center Uncen, dan kami telah menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang percepatan pembangunan Imeko. Bagian ini nanti akan saya laporkan secara rinci bersama dengan tim pada Bapak Bupati, supaya kita setelah ini kita sudah bisa memulai untuk merumuskan apa yang bisa kita lakukan bagi kepentingan saudara-saudara kita yang ada di wilayah ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami adalah manusia yang juga punya keterbatasan. Bahasa di kampung Mohali itu bilang, tak ada gading yang tak retak. Kami sangat membutuhkan bantuan, kami sangat membutuhkan dukungan, kami sangat membutuhkan masukan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk kita bangun kabupaten. Saya juga bukan superhero ya. Tadi Pak Ketua Tim bilang, Pak Bapak Bupati orang lama di sini. Ya, saya juga bukan orang hebat juga, saya orang biasa-biasa saja. Kalau kita tidak bisa bekerja sama, kita tidak dapat melakukan hal-hal yang besar. Oleh sebab itu, dalam semangat bersama kita bangun kabupaten ini, saya berharap kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tinggalkan apa yang telah terjadi di waktu yang lalu. Mari kita bersatu untuk membangun Kabupaten Sorong Selatan yang lebih baik, maju, sejahtera, untuk kepentingan masyarakat kita, tetapi juga untuk kepentingan daerah ini, kepentingan bangsa dan negara. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, sebagaimana tadi kita saksikan di depan ini, Bapak Bupati Sorong Selatan telah menandatangani fakta integritas sebagai komitmen dalam menjalankan kepemimpinannya, supaya di akhir periode tidak memindahkan barang-barang yang tidak dibeli dengan uang sendiri untuk menjadi milik orang itu atau siapa yang membawanya. Oleh sebab itu, hari ini akan menjadi catatan kita bersama. Setelah ini kita semua, terutama para pejabat pimpinan tinggi pertama dan para pejabat administrator dan lain sebagainya, untuk menandatangani fakta integritas dalam rangka kita mewujudkan pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan yang bersih, bebas dari kolusi, dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Selamat sore kepada Bapak Ibu dan saudara yang menjalankan ibadah puasa. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah. Kiranya amal ibadah saudara-saudara di bulan suci Ramadan ini membawa berkah bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.